Tuhan. Shalom. Shalom, selamat sore. Gereja Tuhan, mari siapkan seluruh hidup kita sore hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan cuaca yang indah. Mari kita siapkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kita untuk menaikkan syukur sore hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh kembali beribadah. Tuhan, layakkan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap kami yang hadir Tuhan, seluruh hamba-Hamba-Mu yang melayani, dari depan sampai belakang, seluruh alat yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Bahkan waktu yang ada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami menyerahkan ibadah di sore hari yang indah ini Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk menaikkan syukur kami buat Raja di atas segala raja. Tuhan kami yang dahsyat, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Angkat tanganmu Tuhan.
menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikut. Angkat tanganmu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikut. Tuhan, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikut. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikut. Katakan tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikut selamanya. Selamanya, selamanya. Kami akan menyembahmu Tuhan. Kami akan haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga. Kami bersyukur sore ini. Kami bersuka cita dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu nyata. Perlindungan-Mu nyata. Dan berkat-Mu nyata atas setiap gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Kami akan bersuka cita karena Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Mari yang siap bersuka cita katakan dengan saya sekali lagi. Amin. Tepuk tangan. Yang paling dahsyat sampai telingamu dengar tepuk tanganmu. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu, siapkan kekuatanmu seperti Daud. Kita akan bersorak. Kuasamu, karyamu mempesonaku. Haleluya. Mari tepuk tangan. Karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Hey! Kau buat semua gelisah. Kau beriku sukacita.
Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Katakan, Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Mari tepuk tangan. Haleluya. Ayo gereja Tuhan, angkat hatimu. Hey, hey. Haleluya. Semuanya angkat tangan kananmu. Haleluya. Abaikan. Ayo, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir. Katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir. Angkat tanganmu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir. Kita tetap bangkit berdiri. Rindukan Dia memulihkan setiap kita. Mari Roh Kudus, bawa pujianmu gereja Tuhan. Naikkan kerinduanmu sore hari ini. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku. Silakan duduk kembali, silakan duduk. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, ciptaan baru yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan. Mari gereja Tuhan, kita berdiri.
benar Tuhan, ubah hati kami. Biar kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Biar saat ini Engkau yang beracara buat setiap kami Tuhan. Pulihkan hati kami. Pulihkan hati setiap kami yang ada di tempat ini. Selidiki hati kami Tuhan. Cabut apa yang gak berkenan di hadapan-Mu. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang baik. Ketika sebentar benih firman ditabur, hati kami boleh merespon dengan benar. Kami boleh sungguh-sungguh bertobat. Kami boleh sungguh-sungguh punya komitmen yang baru. Sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus, saat ini Engkau yang mengurapi setiap kami, yang mengurapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik, yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami sudah bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu. Kami sudah meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau disukakan Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa Bu Yahya ya. I'm so blessed. Wah. Bapak Ibu yang terkasih, bulan lalu kita terus belajar untuk menjadi terang. Ya, Tuhan berkata bahwa you are the light of the world. Ya, kamulah terang dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, 2 minggu lalu kita belajar bahwa untuk kita menjadi terang, ya kita tuh seperti pelita. Pelita dinyalakan tidak ditaruh di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian. Supaya apa? Supaya bisa menerangi sekitar. Amin Bapak Ibu. Untuk bisa menerangi sekitar harus ditaruh di kaki dian. Nah kaki dian ini berbicara apa? Berbicara karakter kita. Yang mau dimurnikan, yang mau dibentuk. Sehingga boleh menopang untuk terang itu jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau tetap bersinar di tengah persekutuan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu judul khotbah hari ini adalah menjadi terang di tengah persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah kaki dian. Nah, sebuah kaki dian seperti ini itu ditaruhnya di mana Bapak Ibu? Di kemah suci ya. Di dalam kemah suci fungsinya untuk menerangi ketika ibadah diselenggarakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau jadi terang, kita pun harus ada di dalam persekutuan seperti ini. Untuk menjadi terang. Bapak Ibu yang terkasih, gambar kaki dian ini kalau kita lihat ada 7 cabangnya. Ya, ada 7 cabangnya di mana tiap cabang nanti ditaruh pelita. Bapak Ibu, apakah kaki dian yang ada di kemah suci ini dibentuk seperti ini idenya manusia? Bukan. Ini bukan ide manusia, tetapi Tuhan yang memerintahkan Musa untuk membentuknya jadi seperti ini. Dan kalau Tuhan yang memerintahkan itu selalu ada artinya. Kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 1 ayat 11 itu dikatakan bahwa diyakini bahwa 7 cabang daripada kaki dian ini simbol dari 7 jemaat mula-mula. Nah jemaat mula-mula ini pada masa itu menjadi penerang, menjadi terang bagi dunia yang gelap pada waktu itu. Nah, pada waktu sekarang ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita yang menjadi terang di tengah persekutuan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, gimana caranya bisa menjadi terang? Ya kita harus menghidupi firman Tuhan. Karena Mazmur 119 ayat 105 berkata, yes, firman-Mu itu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, dunia ini gelap. Tanpa firman Tuhan kita enggak bisa melihat jalan yang benar. Makanya butuh firman untuk kita bisa terang jalan kita. Dunia butuh kita anak-anak Tuhan yang menghidupi firman. Amin Bapak Ibu. Ketika kita ada di persekutuan seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada salah seorang jemaat yang sedang terpuruk, waduh punya masalah, lagi putek gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bisa menjadi terang kita berkata, jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kuasanya dahsyat. Jangan takut. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Wah kuat kembali. Ya enggak Bapak Ibu? Nah itu loh fungsi kita sebagai terang. Amin Bapak Ibu. Nah kita akan baca ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes ayat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 7. Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama. Sudah mendapatkan? Boleh bisa lihat di depan atau boleh buka Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah persekutuan? Yang pertama kita akan lihat bahwa dikatakan di ayat 5 dikatakan, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu, yang pertama bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah persekutuan? Kita harus punya persekutuan dengan Allah yang adalah terang. Tanpa kita punya persekutuan dengan Allah yang adalah terang, kita pasti dalam kegelapan. Namun kalau kita berkata, aku sudah punya hubungan persekutuan dengan Allah yang adalah terang. Bapak Ibu, berarti ayat ini juga berlaku dikatakan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita mengaku bahwa kita ini anak Tuhan, kita punya hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus, tapi kita masih melakukan hal-hal yang gelap. Apa benar kita sudah punya persekutuan dengan Tuhan? Coba kita mau lihat hidup kita. Adakah hubungan gelap yang kita jalin? Adakah uang gelap dalam dompet kita? Uang gelap ya Bapak Ibu, maksudnya uang hasil korupsi gitu ya. Ada uang gelap enggak? Ada hubungan gelap enggak? Pacar gelap? Ada enggak kita melakukan tindakan yang enggak benar? Misalnya pakai narkoba, misalnya aborsi, atau melakukan seks bebas. Itu artinya kita masih gelap. Padahal firman Tuhan bilang apa? Di dalam Dia yang adalah terang sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Bapak Ibu, hari ini sadari di mana kita. Apakah kita sudah ada di dalam terang atau di dalam gelap? Terang itu simbol kebenaran, gelap itu simbol dosa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, tadi dikatakan di ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta
dan kita tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengaku kita ada di dalam Dia, tapi kita masih gelap, masih melakukan kegelapan, dikatakan kita berdusta. Dan gak ada kebenaran dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar memelihara persekutuan dengan Dia Sang Terang. Caranya gimana? Caranya dengan menaati Dia. Enggak ada yang lain Bapak Ibu, menaati Tuhan. Apakah kita ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru, ketika kita kenal Tuhan, terus kita hidup dalam terang, ada persekutuan dengan terang, kemudian kita enggak bisa jatuh dalam dosa, berbuat dosa lagi. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi, ya ini Bapak Ibu, bisa. Kita mesti tahu kenapa kita bisa jatuh dalam dosa. Karena banyak hal buruk di dalam hidup kita yang harus dibenahi oleh Tuhan. Ada proses pengudusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah ketika kita taat Bapak Ibu, ketika kita taat, proses pengudusan Kristus itu berjalan. Kita semakin dikuduskan, kita semakin dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, seperti Daud. Daud itu persekutuannya dengan Tuhan baik. Dia bergaul dengan Tuhan, tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Namun yang luar biasa ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia ditegur, apa yang dilakukan? Bertobat. Nah ini, jadi kalau kita jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita jatuh dalam dosa, akui di hadapan Tuhan. Dikatakan Dia itu setia dan adil. Dia setia Bapak Ibu. Dia pasti ketika kita datang mengaku dosa, Dia pasti mengampuni kita. Pasti. Tapi Dia adil. Daud ketika dia melakukan perzinahan, ketika dia kemudian membunuh, dia berdosa besar. Ketika dia ditegur, dia mengaku, Tuhan, aku sudah berdosa terhadap Engkau. Daud mengaku, bertobat, Tuhan mengampuni. Tapi Tuhan adil Bapak Ibu. Ini yang kita harus takut. Setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Makanya Tuhan berkata apa sama Daud? Tapi pedang tidak akan lepas daripada keluargamu. Pedang Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar buat setiap dosa. Daud membunuh Uria. Pedang gak lepas dari keluarga Daud. Sampai dia mati. Bapak Ibu yang terkasih, mari Bapak Ibu sebagai anak-anak terang kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, mari dengan kita memelihara persekutuan dengan Tuhan Sang Terang, kita mau terus belajar hidup sebagai anak terang yang mengikuti, yang menaati Dia Sang Kebenaran. Terus gagal enggak apa-apa, bangkit lagi. Gagal enggak apa-apa, bangkit lagi. Sampai hidup kita dikatakan ayat 9. Terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Sampai dari hidup kita keluar itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ketika kita terus bersekutu dengan Sang Terang, kita akan mengalami itu. Kita harus tahu. 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan. Yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
Enggak mungkin Bapak Ibu. Terang itu enggak akan pernah bersatu dengan gelap. Ketika terang datang, gelap pasti nyingkir. Enggak mungkin bersatu. Enggak mungkin. Ya. Jadi kalau kita bilang aku punya persekutuan dengan Tuhan sang terang, kita enggak mungkin melakukan kegelapan. Kalau kita melakukan kegelapan, kalau kita masih melakukan dosa dari ucapan kita, dari tindakan kita, artinya apa? Kita belum punya persekutuan dengan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita mau sadari, kita mau perbaiki hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan sang terang, kita enggak hanya menikmati pengudusan dari hari ke hari yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Enggak hanya kita menikmati pengudusan, tetapi kita akan mempunyai persekutuan yang indah dengan sesama kita. Pasti itu Bapak Ibu. Pasti. Kita baca dulu di ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Perhatikan Bapak Ibu. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Ini yang kedua. Ketika kita punya hubungan persekutuan dengan Tuhan yang benar, sehingga kita ada di dalam terang. Kita enggak hanya semakin dikuduskan, semakin dibawa mulia, tetapi kita juga bisa punya persekutuan yang indah dengan apa? Saudara seiman kita, dengan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, makanya Tuhan mau, Bapak Ibu kandil tadi, kandil kaki Dian tadi, yang gambarnya tadi, itu ditaruh di dalam bait Allah, di dalam ruang di kemah suci untuk menerangi ketika ibadah diselenggarakan. Demikian juga kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita sebagai terang, enggak sendiri, kita hidup sendiri, hidup benar sendiri, enggak bisa. Kita bisa bertumbuh dalam Tuhan ketika apa? Ada ini loh, ada temennya yang kemarin kita belajar di gerinda ya. Ada yang menggerinda kita. Ada teman kita yang jadi gerinda. Nah itu kita semakin bertumbuh. Makanya Tuhan mau kita ada di dalam persekutuan dengan sesama, dengan orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita membenci sesama kita, berarti kita hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalau ada orang percaya, ini mengaku orang percaya, 2 orang mengaku orang percaya. Tapi mereka enggak mau bersekutu satu dengan yang lainnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di antara mereka berdua, salah satu masih hidup dalam kegelapan atau bahkan dua-duanya masih hidup dalam kegelapan. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24 berkata begini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkata kalau kita mau beribadah pada Tuhan nih, kita ingat, aduh orang itu temanku itu lagi gak enak hati sama aku. Ketika kita ingat firman Tuhan bilang apa? Kita mesti datang kepada Dia, bereskan dulu, baru kita kembali untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau ada hubungan, ada persekutuan yang baik dengan sesama orang percaya. Jadi bagaimana orang percaya itu bersekutu? Bagaimana kita bersekutu dengan sesama kita? Ya salah satunya kita ada di
baitnya, di rumah Tuhan, di gereja. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang kehilangan kerinduannya untuk bersekutu bersama di gereja. Aku online aja. Aku di rumah aja. Sudah kehilangan passion untuk datang bersama. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini yang hilang Bapak Ibu. Semenjak lockdown, semenjak kita PSBB, semenjak enggak boleh ada ibadah harus online. Banyak jemaat yang mulai hilang, berguguran. Kehilangan semangat untuk beribadah. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Makanya minggu lalu saya WA kepada kepala bidang, ayo kita adakan lagi ibadah. Wanita adakan lagi ibadah sebulan sekali. Pria adakan lagi ibadah. Keluarga muda adakan lagi ibadah. Mari kita mau kembali pompa semangat kita. Untuk beribadah kepada Tuhan ini penting Bapak Ibu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kelamaan di rumah online, iman kita akan beleret Bapak Ibu. Kalau di sini kita bisa saling membakar. Ketika memuji Tuhan tadi, wah ada roh Allah yang melawat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Apalagi kalau kita secara korporat sebenarnya firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Kita di sini lebih daripada 2-3 orang. Dan kita harus percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Dan dia siap untuk memberkati kita, melawat kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memerdekakan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini Bapak Ibu, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kembali bersemangat. Bapak Ibu yang terkasih, sejak saya awal bertobat, saya punya komitmen pada diri saya sendiri bahwa hari Minggu saya harus beribadah. Harus pergi ke gereja. Waktu itu kami belum hamba Tuhan. Harus pergi. Hari lain aja pergi, apalagi hari Minggu. Ini wajib. Saya komitmen dengan diri saya sendiri seperti itu. Kalau enggak benar-benar sakit yang saya enggak bisa pergi. Kalau hari ini kita sakit batu aja enggak boleh pergi ya Bapak Ibu ya. Tapi yang lalu kalau enggak sakit benar-benar yang membuat saya enggak bisa ke gereja, baru saya enggak ke gereja. Tapi hari Minggu buat saya wajib, ini harinya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seorang yang bernama Eric Liddell. Dia adalah seorang atlet lari 100 meter. Dia berasal dari Skotlandia. Pada waktu itu dia diutus mewakili negaranya dalam satu olimpiade untuk lari 100 meter. Dia sudah berlatih luar biasa. Dan ketika dia tahu bahwa lomba lari 100 meternya di olimpiade itu jatuh pada hari Minggu. Dia berkata pada pelatihnya, saya enggak mau. Saya tidak akan mau bertanding kalau itu jatuh hari Minggu. Saya mensakralkan hari Minggu hanya untuk Tuhan. Hari Minggu buat saya adalah harinya Tuhan, di mana saya harus beribadah kepada Tuhan, bukan untuk bertanding. Walaupun dibujuk untuk dia tetap mau bertanding mewakili negaranya, dia tetap berkata tidak.
Bapak Ibu yang terkasih, kemudian pelatihnya akhirnya memberi kesempatan dia untuk oke lah kalau kamu gak mau yang ini hari Minggu, hari lain tapi gak di 100 meter. Lari 200 meter, 400 meter. Wah ini bukan spesialisasi saya, tapi oke lah. Saya mau karena itu dilakukan tidak pada hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita. Ketika dia hendak bertanding pada apa yang bukan spesialisasinya dia. Pelatihnya memberikan secarik kertas. Dia tulis di situ dari 1 Samuel pasal 25 atau 26 saya lupa. Yang berkata begini. Kalau engkau menghormati Tuhan, maka dia, Tuhan akan menghormati engkau. Selamat bertanding, good luck. Pelatihnya kasih surat itu buat Eric. Kemudian Eric leader baca itu dan dia diberkati dan dia bilang, oke, aku akan memberikan yang terbaik. Aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasanya. Dia menangkan apa? Medali emas untuk lari 400 meter. Dia menangkan medali emas untuk lari 400 meter yang bukan spesialisasinya dia. Kenapa? Karena dia menomor satukan Tuhan. Karena dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, waktunya dia, effortnya dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan berikan yang terbaik untuk dia. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar seperti itu. Komitmen, hari Minggu aku harus ibadah. Enggak cuma hari Minggu, tapi hari Minggu itu pemerintah beri kesempatan kita untuk kebaktian. Ayo kita mau ibadah. Kalau kita bisa ibadah onsite, kenapa kita online? Kalau jangan bilang, aku takut ada virus COVID-19 nanti ketularan. Kalau kita berani berangkat ke kantor, berangkat kerja. Kita berani jalan-jalan ke mall, kenapa ke gereja enggak berani? Nah ini Bapak Ibu, mari kita perbaiki dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau contoh jemaat mula-mula dulu. Kisah para Rasul 2 ayat 42 berkata, ini jemaat mula-mula yang dilakukan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat mula-mula dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu, saya dari awal saya bertobat. Kalau saya mendengarkan firman Tuhan, saya selalu catat. Hampir saya enggak pernah lepas kalau dulu Bapak Ibu. Saya punya buku catatan khotbah saya banyak. Banyak, tapi kemarin kebanjiran basah semua. Tapi setelah teknologi seperti sekarang ini, saya selalu catat kalau enggak di iPad, saya catat di handphone. Handphone saya itu banyak catatan khotbah. Ada catatan khotbah 2020, 2019, 2021 ada semua. Youth ada, ibadah umum ada, semua ada. Kenapa? Saya ingin belajar. Saya percaya Tuhan itu bicara sama kita lewat siapapun yang khotbah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, aduh yang khotbah masih apa Pak? Tuhan. Yang khotbah pelayan Tuhan, yang khotbah masih muda Bapak Ibu. Kemarin youth, saya minta anaknya Pak Agus, Kiki ada enggak ya? Enggak ada ya? Saya minta Kiki untuk khotbah. Yang pertama, dalam hidupnya dia berkata, ini yang pertama saya khotbah. Tapi saya bilang, bagus khotbahmu. Ketika dia khotbah, saya catat loh Bapak Ibu. Saya catat, ada catatannya di handphone saya. Dia khotbah apa, dari ayat apa, remanya apa. Saya catat semua. Kenapa? Itu bentuk saya belajar. Bentuk saya bertekun dalam pengajaran.
akan firman Tuhan. Kalau nanti satu saat saya sedang menunggu, saya pegang handphone, saya akan baca catatan-catatan khotbah saya. Saya akan baca, saya akan ulang lagi, dan saya percaya lewat semuanya itu siapapun yang khotbah, Tuhan akan bicara sama kita kalau kita mau buka hati kita. Tapi kalau kita tutup hati kita nggak pernah dapat apa-apa ketika kita ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari rindukan itu. Daripada 1000 hari di tempat lain, di mall, di restoran. Mari kita mau rindukan di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di rumah Tuhan kita jadi terang, kita punya persekutuan. Makanya saya rindu Bapak Ibu, hari-hari ini kita gak bisa komsel. Bapak Ibu gak bisa komsel, pada komsel ini dulu waktu saya bertumbuh, saya bertobat. Aduh komsel ini banyak jasanya ya Bapak Ibu. Untuk saya bertumbuh. Hari-hari ini komsel gak bisa dikerjakan. Karena nanti nggak bisa jaga jarak, tempatnya nggak mumpuni kalau jaga jarak. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di pusat sudah pakai Zoom. Saya sedang bertanya-tanya, di sini bisa nggak ya? Kalau bisa luar biasa. Atau saya usulkan kemarin ke Bapak Kadep Komsel, Pak gimana kalau komselnya 2-3 keluarga aja ngobrol bareng. Datang misalnya ke rumahnya si A, 6 orang, 5 orang, 4 orang. Ngobrol tentang firman, apa yang sedang dialami, berdoa bareng. Itu sudah komsel. Itu sudah bersekutu. Bawa terang. Yang sedang dalam masalah diterangi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, orang kalau sedang masalah, kalau orang sedang sakit Bapak Ibu, sakit apalagi COVID-19, wah beritanya kan ngeri. Takut duluan, sudah takut duluan, nah ini butuh bersekutu. Butuh bersekutu, apalagi sudah nggak boleh dikunjungi, diisolasi, wah ini luar biasa. Kalau nggak ada yang menguatkan, kalau nggak ada firman Tuhan, nggak ada terang, bisa benar-benar terpuruk malahan. Bapak Ibu, orang yang sedang ada kesaksian, orang yang sakit, Bapak Ibu sakit COVID-19 ketika dia merasa sendiri, dia diisolasi. Ketika dia ditelepon saudara-saudara seimannya dari pria sejati, dari komselnya, dari ini, dikuatkan, jangan takut. Tuhan bersama dengan engkau, oh dia kuat lagi. Dia bangkit lagi. Dia lawan sakitnya dan sembuh. Kenapa? Karena ada persekutuan. Kita butuh ini Bapak Ibu, persekutuan dengan sesama ini kita butuh. Kita gak bisa sendiri, kita gak kuat. Kita butuh orang lain untuk mendukung kita. Kadang kita lemah, kita perlu diingatkan akan firman Tuhan. Kadang kita yang kuat, orang lain yang lemah, nah kita yang menguatkan dia. Ada saling mendoakan, saling menguatkan, saling menolong. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di dalam persekutuan kita seringkali kadang juga Tuhan izinkan badai terjadi. Tapi jangan takut. Ada kemuliaan di tengah badai. Amin Bapak Ibu. Ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah badai. Markus pasal 4 ayat 37, ayat 39. Ini adalah ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk pergi ke seberang. Dikatakan terjadi tofan yang dahsyat. Tofan angin, tofan yang sangat dahsyat. Badai yang sangat dahsyat. Tapi di tengah badai Bapak Ibu, ketika murid-muridnya ketakutan. Ketika murid-muridnya ketakutan, mereka membangunkan Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus menghardik badai dan angin tofan itu, dihardik. Tuhan berkata, diam, tenanglah. Angin itu langsung tenang, badai itu langsung tenang. Murid-murid berkata, siapa gerangan orang ini? Kok angin sama badai bisa tunduk sama dia? Lihat Bapak Ibu, di tengah badai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Tuhan izinkan badai virus COVID-19 ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi berbulan-bulan? Apakah Tuhan gak bisa menghentikan? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa Bapak Ibu. Tapi kenapa dia gak lakukan? Karena dia mau lewat badai ini, pandemi ini. Pemulihan persekutuan dengan Tuhan terjadi. Ketika pemulihan persekutuan dengan Tuhan terjadi, pemulihan persekutuan dengan sesama juga terjadi. Amin Bapak Ibu. Lewat badai COVID-19, keluarga-keluarga mulai punya mesbah keluarga. Mulai mengerti yang penting ini adalah keluarga. Bukan sibuk bekerja, kehilangan waktu untuk keluarga. Dengan adanya COVID-19 semuanya balik ke rumah. Kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Rumah jadi fokus. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sedang memindahkan fokus kita, ayo perbaiki persekutuanmu dengan keluargamu. Banyak orang sudah kehilangan persekutuan dengan keluarga. Dengan badai ini, persekutuan keluarga dikembalikan, dipulihkan. Mesbah keluarga dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Dan kita lihat banyak mujizat terjadi ketika orang sakit. Orang ketemu Tuhan lewat kena virus COVID-19. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang anaknya dibunuh. Anak semata wayang Bapak Ibu, anak satu-satunya sedang tumbuh remaja. Dibunuh oleh bekas pacarnya. Bapak Ibu, dia bersaksi bagaimana Tuhan minta dia untuk mengampuni pembunuh anaknya. Tadinya dia enggak mau. Enggak Tuhan, hatiku sakit. Dia itu pantas dihukum, dia itu jahat. Harusnya dia yang mati bukan anakku. Dia bergulat sama Tuhan, dia berkata, Tuhan kau jahat. Kenapa kau izinkan ini terjadi? Engkau kan bisa atau melindungi anakku. Kenapa kau izinkan sampai dia dibunuh? Dia pergumulan yang berat Bapak Ibu. Tuhan tetap berkata ampuni. Dia bilang enggak, ampuni enggak. Ampuni pembunuh anakmu, tidak. Peringan pembunuh anakmu, tidak. Bapak Ibu yang terkasih, sampai satu titik Tuhan berkata, kalau kamu enggak mengampuni, aku juga tidak mengampuni dosamu. Kalau kamu enggak mau mengampuni, Bapakku juga tidak akan mengampuni engkau. Ketika hatinya sudah mulai berubah Bapak Ibu, Tuhan bawa hati yang baru. Dia kesaksian, Tuhan bawa hati yang baru, dia berikan di dalam hatinya. Dan Tuhan bilang, peringan hukuman pembunuh anakmu. Jadi Bapak Ibu, dia disuruh enggak hanya mengampuni, tapi dia harus hadir di pengadilan untuk memperingan hukuman si pembunuh. Wah, itu pergumulan berat buat dia. Tapi ketika dia bilang, oke Tuhan,
Dia datang di pengadilan, dia temui pembunuh anaknya. Tuhan bisa kasih dia hati yang mengasihi pembunuh anaknya ini. Seperti seorang ibu mengasihi anaknya. Bapak Ibu, dia berkata, aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu. Jangan lakukan ini lagi. Dan dia konseling anak ini Bapak Ibu. Ternyata hubungannya dengan bapaknya enggak baik. Dia bilang, aku rindu dipeluk bapakku. Bapaknya enggak mau datang dengan urusan dia membunuh, sama sekali enggak mau peduli. Tapi ibu ini, dia peduli. Bapak Ibu lihat, kesaksian ini memberkati banyak orang. Sangat memberkati banyak orang. Seorang ibu yang anaknya dibunuh aja bisa mengampuni, bahkan mengasihi musuhnya. Ini jadi berkat sehingga orang-orang pun ingin untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu. Ayat terakhir, Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, lewat kesaksiannya ini dibilang terangmu bercahaya. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang dan mereka melihat perbuatanmu. Sehingga apa? Orang memuliakan Bapa. Bapak Ibu, orang yang mendengar kesaksian dia memuliakan Tuhan. Bahkan ini dibawa ke siaran TV loh Bapak Ibu. Dan host di siaran TV itu berkata, kalau aku itu yang ngalami, wow tak golek itu nan. Tak bales kalau aku yang ngalamin. Kelihatan kan Bapak Ibu? Mana yang terang, mana yang gelap. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan takut kalau engkau ada di tengah badai. Sebentar kemudian kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan menyanyikan kemuliaan di tengah badai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita mau meresponi firman Tuhan untuk kita menjadi terang di tengah persekutuan. Yang pertama, dengan kita terus bersekutu dengan Tuhan Sang Terang. Kita punya persekutuan dengan sesama kita. Menjadi terang buat mereka. Jangan takut sekalipun Tuhan izinkan badai terjadi. Tapi kemuliaannya akan dinyatakan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau
Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Untuk menghadapi hidup kami. Yang kami tahu hari-hari ke depan kami tahu gak mudah. Hari-hari ke depan kami gak tahu mungkin akan ada badai. Akan ada angin tofan. Tapi malam hari ini firman-Mu menguatkan setiap kami. Bahwa sekalipun kami ada di tengah badai, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau ada di sana. Engkau akan mendatangkan kemuliaan lewat badai yang terjadi. Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu. Dalam setiap ujian cobaan yang kami hadapi, kami mau memilih untuk taat. Kami mau memilih untuk menaati Engkau. Sehingga persekutuan kami dengan Engkau terjalin baik. Kami boleh ada di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Dan kami boleh memiliki persekutuan yang indah juga dengan sesama orang percaya. Maupun sesama kami Tuhan. Walaupun mungkin ujian terjadi, walaupun gesekan terjadi. Walaupun mungkin sesama kami mengecewakan kami, merugikan kami. Tapi hari ini kami mau memutuskan untuk menaati Engkau. Dengan kami belajar mengampuni. Dengan kami belajar mengasihi musuh kami. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Bapa. Irawasya kata karawasya kara para pasya dede. Hikata karata karawasya karawasya dede. Tuhan, saat ini Engkau yang melawat kami Tuhan. Pulihkan hati-hati yang terluka saat ini. Pulihkan Tuhan. Jamah. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Biar saat ini Engkau yang lawat umat-Mu. Roh yang menyala-nyala boleh ada pada kami. Dan kami boleh terus semakin giat untuk beribadah. Di akhir zaman ini. Semakin giat mencari Engkau. Lawat kami Tuhan. Roh Kudus meteraikan itu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran.